Kita sering toh mendengar ada orang yang banyak masalah di dalam hidupnya. Tapi sebenarnya dari semua masalah-masalah itu, yang menurut guru saya sampaikan, orang banyak masalah di dalam hidupnya itu karena lalai di dalam sholatnya. Sebab kalau sholatnya itu berantakan, hidup kita itu juga nanti pasti berantakan. Kalau kita lihat anak kita tidak nurut, usaha kita itu tidak jalan, rumah tangga kita tidak bahagia, rezeki sulit. Coba yang pertama itu kita perbaiki dulu sholat kita. Karena siapa orang yang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Palembangnya, Blitar Timur. Oke, aku. Udah lama Mbah. Kalau pengen kesini, memang ada banyak permasalahan. Yang pertama Mbah, karena saya itu kan pisahan sama istrinya. Cerai? Aku sekarang ini bingung. Anak menantuku yang tak rangkul, yang tak kasih saya, jangan sampai berpisah, malah bikin surat cerai. Jadi, tapi hati saya sama suami saya itu bersikukuh. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa bersatu kembali gitu loh, Pak. Kira-kira bagaimana? Enggak tega sama cucu-cucu saya terlantar gitu loh, Pak. Aku tak kasih tahu. Selamat dulu. Menantu saya itu sering ribut sama lakinya, sama anak saya itu kan setiap malam ada kiriman kayak gini loh, Pak. Apa ini dinamakan kiriman, Pak? Iya. Apa itu namanya tenun, apa santet atau apa itu Pak, pernah muntah darah menantu saya itu. Jelas. Kayak berbentuk pocong kan Pak itu. Buhul namanya buhul. Nah ini diketemukannya gimana ceritanya ini? Ini kan tertangkap CCTV loh Pak. Makanya kok sampai setiap hari ini yang tak simpan Mbak, yang lain-lain itu masih ada sebenarnya. Ini loh, lepas apakah semua itu santet atau bukan, tapi semua kan kembali kepada diri kita. Makanya kalau diri kita kuat, gangguan apapun dari luar itu nggak jadi masalah. Sebabnya ora iso lek Gusti Allah ora kerso. Yang penting hati kita itu sabar, yang penting kita itu sholat. Kalau kita itu sholat, apalagi kita mau melaksanakan sholat malam, nanti hati itu jadi sabar, iman itu akan selalu bertengger di atas, kuat. Ketika orang itu kuat, gangguan sekuat apapun dari luar itu nggak akan jadi masalah. Walaupun toh ada buhul, ada pocongan kayak yang ketangkep di CCTV, ini nggak jadi masalah, Bu. Makanya kita itu, tugas kita itu sebenarnya hanya sholat. Tugas kita itu sebenarnya hanya ibadah kepada Allah. Selain itu, urusan Allah, anak, urusan rezeki, pekerjaan itu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita jadi kuat. Orang kuat itu karena sholat. Pernah rumahnya itu tak undangin Pak Kiai itu, rukiah itu sampai 7 hari 7 malam disolatkan di rumah itu. Makanya menantu saya itu sampai muntah darah waktu disolatin 7 hari 7 malam itu Mbah, katanya ini di rukiah kayaknya gitu. Sampai muntah darah loh. Saya harap gini ya Bu ya, tidak ada, sampai dengarkan ini, tidak ada sesuatu hal yang paling Allah sukai di dunia ini kecuali kita itu menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya ini kehendak Allah, semua yang terjadi ini kehendak Allah, pasti ada hikmahnya. Yang penting ibu ya harus sabar, ibu harus sabar, harus sholat.
sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju atunalu bihi raghaibu wa husnu hawatimi wa yustansqa amamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma ini lagi nih. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin iladi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu biraga wa husnul ghawatimi wa yutanskal amamu biwajil wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli
waliwalidayya amin. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sering toh mendengar ada orang yang banyak masalah di dalam hidupnya. Kita sering mendengar ada banyak orang mengeluh di dalam hidupnya. Tapi sebenarnya dari semua masalah-masalah itu, yang menurut guru saya sampaikan, orang banyak masalah di dalam hidupnya itu karena lalai di dalam sholatnya. Jadi ketika kita merasa hidup kita ini kok banyak masalah, rezeki kita susah, keluarga tidak bahagia, sama suami istri tidak akur, sama anak tidak nurut, itu yang pertama kita perbaiki dulu sholat kita. Jadi ketika kita rasa hidup kita itu banyak masalah yang terbesar di dalam hidup kita itu adalah ketika kita itu lalai dalam sholat. Jadi hati-hati, sebab kalau sholatnya itu berantakan, hidup kita itu juga nanti pasti berantakan. Kalau kita lihat anak kita tidak nurut, usaha kita itu tidak jalan, rumah tangga kita tidak bahagia, rezeki sulit, coba yang pertama itu kita perbaiki dulu sholat kita. Karena siapa orang yang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ngerasa hidup kita itu nggak tenang, hidup kita itu nggak senang, rasanya pengen marah-marah terus, hati gelisah, yang perlu kita perbaiki yang pertama adalah sholat kita. Nanti kalau sholat kita itu baik, hidup kita itu nanti pasti baik. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pekerjaan kita, dengan rezeki kita, itu nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang datang ke sini itu mengeluhkan masalah ekonominya, masalah pekerjaannya, masalah karirnya, masalah rumah tangganya, masalah kesehatannya. Tetapi yang saya lihat itu karena masalahnya itu orang ini lalai dengan sholatnya. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah dirinya sendiri. Nah ini nanti masalahnya kalau sampai mencari solusi di luar, minta disuntik, minta ditiup, minta nasihat ke orang, bahkan ada yang sampai minta ke dukun. Padahal masalah terbesarnya adalah ketika orang itu lalai dengan sholatnya. Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya itu kita diciptakan itu hanya untuk beribadah, hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan memikirkan masalah rezeki, masalah anak, masalah istri. Itu semuanya urusan Allah. Urusan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan muhasabah untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya sendiri. Ketika kita pengen memperbaiki hidup kita, pengen memperbaiki masalah rezeki kita, masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah kesehatan kita, maka yang paling penting yang pertama adalah kita perbaiki dulu sholat kita. Karena siapa yang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
Nggih, monggo. Yang pertama Ibu Kariem dari Sumatera. Bu Kariem Palembang. dari Sumatera Palembang, monggo sini. Bu Kariem dari Sumatera Palembang. Udah maju. Ini aja enggak apa-apa. Bu Kariem dari Sumatera Palembang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu? Dari Palembangnya Belitang Timur. Oki. Aku. Oku. Sana Oku. Iya, soalnya saya berada di Mesuji. Nggih. Saya di Mesuji, tepatnya di Lampung. Nggih. Catat, Mbak. Heeh. Gimana ceritanya bisa sampai di sini tuh gimana ceritanya? Udah lama, Mbak. Kalau pengen ke sini memang ada banyak permasalahan. Yang pertama, Mbak, anak saya itu kan pisahan sama istrinya. Cerai? Ya, padahal Belum anak pisah saya apa udah mau pisah? udah cerai. Udah Padahal cerai. anak saya itu yang laki-laki. Anakku saya itu kan yang perempuan. Udah omongin itu masih cobaan ujian. Jangan langsung kamu minta cerai. Aku tahu hati kamu sakit. Gimana kamu tetap anak saya. Kamu Bagus. bukan anggap menantu saya, kamu tak anggap anak saya. Hati jenengan bagus itu. Tapi Bagus. gitu, kamu tetap tak rangkul. Kamu jangan sampai kalah. Itu masih ujian. Bukan. Memang anak saya salah. Kamu yang sabar. Ingat anak-anak. Bukan egois. Mama nggak mau melihat kamu berantakan. Mama juga nggak tega lihat anak-anak. Lihat cucu-cucu mama itu sedih. Iya. Itu loh, Pak. Yang jadi Aku korban kan minta anak. tolong, apa bisa mempersatukan kembali gitu loh, Pak. Kasarannya ngomong Maju sini, maju. rujuk kembali gitu Iya. loh, Pak. Karena ngelihat anak ya, ngelihat putu ya, Iya. karena ngelihat cucu. Iya. Kami sama bapaknya itu pokoknya nggak ikhlas kalau anak saya yang laki-laki itu sampai nikah lagi gitu loh. Permasalahannya, makanya saya suruh nekat ke sini. Udah lama dulu mau ke sini, abah kena musibah sampai di penjara itu. Iya. Barakallah. Karena juga keuangan mau ke sini kan juga jauh, Abah. Iya, ongkosnya dari Palembang ke sini banyak. Oh. Iya, makanya saya selalu berusaha mengumpulkan uang supaya bisa ketemu sama Abah. Karena hati saya yakin sama Abah, minta pertolongan sama Abah gitu Iya, loh. yakinnya sama Allah ya. Saya hanya lantaran aja. Lantaran sama Abah, kami tahu bah hanya sama Allah, tapi kan lantarannya sama Abah gitu loh. Saya juga udah minta ke sana sini pada orang yang lebih tua, Pak Kiai, Pak Ustadz sama aja bah. Aku udah capek gitu loh bah. Dulu yang minta cerai yang siapa? Yang anakmu apa yang mantumu? Yang mantu. Oh, yang mantu. Karena melihatnya sakit hati katanya, jadi nggak kuat. Ya kan? Sakit hati kenapa? Ayalah sakit hatinya karena melihat anak saya itu selalu kuat pergi. Kalau anak saya itu kan yang laki-laki, dianya ikut saya anu bah itu serumah. Oh. Tapi aku juga sakit kalau setiap hari cuma pergi pulang pergi. Pokoknya gini loh bah, kalau aku ke pasar, dianya pulang dari pasar tidur. Nanti kalau aku pulang dari pasar, dianya udah pergi. Pokoknya saling kita nggak ketemu gitu loh. Sama anakku itu. Siapa anak sampean jenengane? Al-Fatihah. Kalau nama bapaknya siapa? Poniman. Nama ibu sampean? Kariem. Al-Fatihah. Sebenarnya bukan karena perselingkuhan, tapi karena nggak mau kerja itu toh, yang jadi sakit hatinya itu. Bukan bah, malah kalau saya lihat itu saya sampai marahin sama anak saya sendiri yang laki-laki. Kamu dulu punya istri, mama nggak jodohin kamu, ya kan? Istilahnya kamu cari sendiri, bagaimana baiknya kamu. Kamu kan sekarang udah punya anak 3, gitu kan?
kenapa jadinya begini? Kata alasan anak saya, ya cuman masalah kecil sebenarnya sih kalau aku yang ngerasain, masalah masak nggak enak, masalah kurang kebersihan atau gimana, itu kan bisa dibicarakan gitu loh Bang. Iya, Maksud iya. saya yang penting kan istrinya itu nggak berbuat salah, kasarannya selingkuh atau apa, Iya. itu masih bisa Benar, dimaklumin benar, gitu loh Bang. benar itu. Jadi bukan alasan, kata anak saya itu udah tak marahin kayak gitu. Kamu lihatlah anak-anak. Setelah itu mungkin kan kami kan kemarin hari raya kemarin kan ke Jawa. Nggak taunya pulang ke Jawa, anak saya itu bikin surat perceraian. Kami juga nggak tahu Mbak, tahu-tahu udah jadi gitu. Makanya aku sekarang ini bingung. Anak menantuku yang tak rangkul, yang tak kasih sayang, jangan sampai berpisah, malah bikin surat cerai. Jadi tapi hati saya sama suami saya itu bersikukuh, bagaimana caranya anak-anak itu bisa bersatu kembali gitu loh Bang. Kira-kira bagaimana itu, nggak tega sama cucu-cucu saya terlantar gitu loh Pak. Sapa mantune sampean jenengane sapa mantumu? Al-Fatihah. Nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah, itu nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Yang terpenting kita itu berusaha, ya ta? Ya Bang, aku tak kasih tahu. Selamat dulu. Menantu saya itu sering ribut sama lakinya, sama anak saya itu kan setiap malam ada kiriman kayak gini loh Pak. Apa ini dinamakan kiriman Pak? Ahmed yang saya, Oh, iya iya. apa itu namanya, tenun apa santet atau apa itu udah pernah muntah darah menantu saya itu. Oh, Makanya saya tak rangkulnya ya. Tapi aja udahlah, capek katanya. Loh. Kayak berbentuk pocong kan Bang. Itu Buhul namanya buhul. Buhul nih loh, buhul. dulu aku pernah ngomong sama admin. Ini loh. Ini loh. Buhul ini namanya. Buhul. Nah, ini diketemukannya gimana ceritanya ini? Ini kan tertangkap CCTV loh Bang. Oh. Dianya Iya di iya. depan warung. Makanya kok sampai setiap hari ini yang tak simpan Mbak, yang lain-lain itu masih ada sebenarnya, tapi nggak tak simpan, cuman ini yang bisa aku simpan gitu loh Mbak. Masih 3 yang masih aku simpan. Apakah ini juga namanya santet atau biar jadi masalah anak saya itu pisah? Ini sebelum anak saya pisah Mbak, baru mulai pertengkaran gitu loh Mbak. Ya gini loh. Lepas apakah semua itu santet atau bukan, tapi semua kan kembali kepada diri kita. Makanya kalau diri kita kuat, gangguan apapun dari luar itu nggak jadi masalah. Yang penting diri kita itu kuat. Sebabnya ora iso lek Gusti Allah ora kerso. Jadi semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati kita itu sabar. Yang penting kita itu sholat. Kalau kita itu sholat, apalagi kita mau melaksanakan sholat malam, nanti hati itu jadi sabar. Iman itu akan selalu bertengger di atas, kuat. Ketika orang itu kuat, gangguan sekuat apapun dari luar itu nggak akan jadi masalah. Walaupun toh ada buhul, ada pocongan kayak yang ketangkep di CCTV, ini nggak jadi masalah Bu. Makanya kita itu, tugas kita itu sebenarnya hanya sholat. Tugas kita itu sebenarnya hanya ibadah kepada Allah. Selain itu, urusan Allah,
anak, urusan rezeki, pekerjaan itu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita jadi kuat. Orang kuat itu karena sholat. Kuat usahanya, kuat ekonominya, kuat keluarganya, kuat masa depannya itu karena sholat. Orang kuat itu karena sholat. Ya semenjak itu aku juga semenjak anak saya kayak gitu aku juga apa kata Abah setiap aku lihat di YouTube apa kata Abah itu tak jalanin Mbak. Makanya aku bilang ya Allah sampai kapan ujian ini aku capek kayak gitu Mbak. Iya gini ya Bu. Waktu itu pernah rumahnya itu tak undangin Pak Kiai itu Rupiah itu sampai 7 hari 7 malam disolatkan di rumah itu. Makanya menantu saya itu sampai muntah darah waktu disolatkan 7 hari 7 malam itu Mbah, katanya ini di Rupiah kayaknya gitu. Sampai muntah darah loh. Makanya aku bingung Mbah. Jadi di rumahnya itu sampai diruqyah 7 hari 7 malam. Iya. Sampai menantunya darah. sampai muntah darah loh. Iya. Muntah darah. Aku akhirnya apa? Terus sekarang cerai. Apa menantu saya itu dibikin yang perempuan seneng sama anak saya atau gimana sampai juga kurang tahu coba. Jangan seudon, jangan seudon. Iya makanya jangan nggak seudon kan gitu. Kok sampai teganya kalau sampai kayak gitu. Sebenarnya ini obatnya hanya gampang, hanya 3, yaitu surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Obatnya hanya ini sebenarnya, mudah sekali. Ambil aja air hujan kayak gini, diambil, bacain Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas 7 kali. Insya Allah sembuh sebenarnya. Coba. Maksudnya dikasih ke siapa itu Bang? Kedua-duanya diminumkan, dimandikan, mudah sebenarnya. Terus saya harap gini ya Bu ya, tidak ada, sampai dengarkan ini, tidak ada sesuatu hal yang paling Allah sukai di dunia ini kecuali kita itu menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya ini kehendak Allah. Semua yang terjadi ini kehendak Allah. Pasti ada hikmahnya. Yang penting ibu ya harus sabar. Ibu harus sabar, harus sholat. Karena hanya Allah yang bisa membantu panjenengan. Ini panjenengan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa main jauh-jauh loh dari Palembang sana. Saya bantu coba ini. Tangannya tebarkan di sini. Ini. Mata terpejam. Lidah ditekuk ke atas. Di langit-langit. Dibayangkan anaknya, dibayangkan menantunya, dijadikan satu. Bayangkan anaknya, bayangkan menantunya, jadikan satu. Tuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Monggo baca Maliki yaumiddin 7 kali tanafas. Sebutkan hajatnya. Ya Allah, satukanlah hati anak saya dengan menantu saya. Jadikanlah hatinya bersatu seperti hatinya baginda Rasulullah dan
Sayyidah Khadijah. Ya Allah, satukanlah hati anak saya dengan menantu saya seperti bersatunya hati Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa salli fi asma'i wa sunnatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ridati wa salli fi asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ridati wa salli fi asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf di mana teh? Ini paket. Allah. Ini nanti yang mengganggu saya hilangkan dulu. Yang mengganggu saya hilangkan dulu. Tetapi selain saya bantu, saya harap juga panjenengan harus tahu bahwa semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita harus ridho, karena tidak ada sesuatu hal yang paling Allah sukai kecuali kita menerima apa yang Allah takdirkan. Kita ini bukan Tuhan, kita ini manusia. Manusia itu hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kita itu hanya berusaha, Allah yang menentukan. Tetapi apapun yang Allah berikan, sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk diri kita. Dan kita tidak akan mendapatkan ridha Allah kalau kita tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Asalkan kita menerima, semuanya pasti ada baiknya. Seperti saya kemarin masuk kawah Candra di Muka, ya ada baiknya. Ada baiknya. Jadi saya berharap panjenengan pun harus ridho, harus menerima semuanya dengan ikhlas. Nanti ikhtiarnya saya kasih garam, saya kasih air, nanti ada air sama garamnya. Ketika masuk di dalam rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan kalau panjenengan benar-benar pengen yang terbaik, nanti malam ketika pulang dari rumah, ini diamalkan 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis sambil puasa. Panjenengan membaca ya Allah 1000 kali, ya Allah ya Rahman 1000 kali, ya Allah ya Rahim 1000 kali. Setelah itu panjenengan berdoa, ya Allah, satukanlah hati anak dan menantu saya seperti bersatunya hati baginda Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ya Allah, satukanlah hati anak saya dan menantu saya seperti bersatunya hati Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Terus ditutup dengan surat Yasin yang terakhir 7 kali. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilahi turja'un. Yang paling bagus rambut anak sama rambut menantunya dijadiin satu, dibungkus kain mori, diikat benang merah. Dengan niat bukan mengikat rambut atau morinya, tapi mengikat 2 hati ini menjadi satu. Nanti bisa ditaruh di bawah kasur atau bantal. Semoga bermanfaat ya. Al-Fatihah. Kalau untuk ibu sendiri apa masalahnya?
Tadi kalau yang pertama untuk anak dan menantu. Kalau Apa selain tanya itu, sekali lagi Pak, oh, yang ini misalnya rumahnya anak saya itu apa ada permasalahan apa yang banyak? nah, sini. Yang kamu berdua. Enggak kamu sini. Yang belakang tuh. Ini posisi rumah anakku. Depan kemarin dulu itu ada pohon asem gede, udah turun lubang kayak terbang. Sebenarnya kalau masalah rumah bagus. Kalau masalah rumah sebenarnya bagus. Ini yang jadi masalah bukan rumahnya, orangnya. Yang jadi masalah bukan rumahnya, tapi orangnya. Ada satu jin yang suka mengganggu rumah tangga. Jin ini memang tugasnya membuat laki-laki itu sebel dengan istri, membuat istri jengkel kepada suami. Nama jin ini namanya jin dasim. Jadi ini memang hampir terjadi di dalam setiap rumah tangga, terkhusus rumah tangga yang ketika masuk rumah tidak membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini nanti rumahnya jadi tempat sarangnya dasim. Dasim itu nanti ketika laki-laki melihat suaminya itu sebel, menjengkelkan. Walaupun istrinya cantiknya kayak gimana, tetap aja sebel. Merasa salah aja di depan matanya. Dan akan membuat wanita itu selalu tidak bersyukur kepada suaminya. Ini tugasnya dasim. Membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sehingga hidupnya itu tidak tenang. Ini pekerjaannya dasim. Yang saya lihat, ini sebenarnya gangguannya bukan dari luar, dari dalam. Dari dalam. Maka seperti yang tadi jenengan bilang, sudah diruqyah Pak Kiai 7 hari 7 malam muntah darah, tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena masalahnya dari dalam, bukan dari luar. Maka jika seperti ini, dasimnya dulu dihilangkan. Ketika masuk ke rumah, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, terus membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nanti mau keluar rumah ya begitu lagi, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau amalan ini diamalkan, rumah tangga harmonis, rumah nanti akan menarik rezeki mengalir deras tanpa batas. Anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha. Karena usaha kita itu tergantung dari rumah tangga kita. Rumah tangga kita tergantung dari diri kita sendiri. Nah ini masalahnya karena jin dasim. Jadi nanti jin dasim ini, laki-lakinya ini melihat wanitanya salah terus. Begitu juga kebalikannya. Nanti yang wanita ini juga melihat lakinya ini nggak bener terus, nggak beres terus gitu loh. Akhirnya cekcok terus gitu. Ini gangguannya di dasim. Nanti panjenengan tak bawain madu sama kunir. Nanti nggak usah bilang sama dari saya lah. Yang penting panjenengan bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, Anas diminumkan gitu ya. Nanti ada ini air sama garam, nanti disiramkan di rumah. Panjenengan sendiri yang penting keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas ya. Al-Fatihah. Ini rumah menantu saya apa rumah saya, Pak? Dua-duanya. Rumah menantunya sebenarnya bagus, nggak ada masalah sebenarnya. Siapa tadi anaknya? Dasim ini. Kalau nama jenengan sendiri? Nah, kalau saya udah mohon pertolongan apa itu kan kami punya usaha. Ya, alhamdulillah kita kan katanya harus disyukuri. Terus maksud saya kan gini, yang
saya usahanya itu kan kontrak toko, Bah. Kontrak ruko istilahnya kan, rukonya orang Cina. Nah itu setiap harinya dia kan minta ini Bang, minta suruh beli gitu loh. Nah, maksud saya kalau usaha lancar kan insya Allah ya hati saya Oh, ini mbok kontrak terus dia suruh beli, kamu suruh Iya, beli tempatnya. Iya gitu. Kemarin tapi dia ngomongnya mahal banget, suruh 900 juta. Nah maksud saya kalau segasaran 400 kayak gitu kan kita bisa pelan-pelan lah ngumpulkan duit gitu loh Bang. Itu kan dulunya suruh kontrak, baru jalan setahun setengah Bang. Kontrak berapa lama ini? Baru jalan setahun setengah. Kontraknya Kontrakannya 8 juta 1 tahun. 1 tahun. Tapi dianya ngomong suruh beli. Aku bilang kan ya sabar toh, mengumpulkan duit itu nggak gampang, nggak segampang kita cari duit gunting kertas kayak gitu kan. Iya. Ya aku pengen sih kebeli, tapi kan ya pelan-pelan lah, namanya usaha kecil. Siapa yang nunggu ini? Yang nungguin ya tetangga. Ya kami percaya masalah dia mau tulus nggak tulus, aku pasrah sama yang di atas gitu aja kok. Emang jarang tak tungguin, cuma tak pekerjakan kayak gitu. Tapi saya yakin insya Allah dia nggak pernah mau bohongin. Ya, ini ya, supaya nanti ini dipermudah sama Allah, sampean baca surat At-Taubah itu 7 kali ya. Sampean baca surat At-Taubah. Surat At-Taubah apa itu? Surat At-Taubah gitu nanti tak kasih amalannya gini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 129. Terakhir surat At-Taubah. Jadi saya sendiri sudah mengamalkan ini. Oh, rezeki itu mengalir deras tanpa batas. Pokoknya pagi dibaca 7 kali, maghrib dibaca 7 kali, habis sholat subuh baca 7 kali, maghrib baca 7 kali. Nanti panjenengan mau beli-beli itu gampang. Soalnya digampangkan sama Allah. Soalnya kita penting ya, kalau pagi itu sebelum kita mikirin tentang pekerjaan, kita ingat dulu kepada Allah. Nanti pekerjaan itu nilainya ibadah. Kalau pagi kita sudah mikirin pekerjaan tanpa kita mengingat Allah dulu, tanpa kita membaca asma Allah dulu, otomatis kalau kita membaca asma Allah kan ya ingat kepada Allah. Itu nanti dipermudah oleh Allah. Jadi kita itu hanya sekedar menjalankan apa yang Allah perintahkan saja, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kok. Kita itu cukup menerima saja kok. Sampai baca surat At-Taubah ayat 128 129 7 kali. Itu saya sudah mengamalkan dan sudah banyak yang membuktikan. Dijauhkan dari musibah, rezeki mengalir deras tanpa batas banyak. Pokoknya istiqomah diniatkan karena Allah. Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali ya. Nanti tak kasih. Iya, iya. Itu kalau mau dipuasai 7 hari, apalagi puasanya mutih. Maaf Bang, kami kan lihat di YouTube ada yang ngomong suruh puasa Senin, Selasa, Rabu itu alhamdulillah udah selesai Bang. Kan 7 hari, 7 minggu. Apalagi ya kalau amalan yang tadi saya sampaikan itu dipuasai 7 hari. Terus dibaca setiap malamnya 313. Wah. Orang minta doa apa-apa insya Allah dijabah sama Allah sama itu. Balik kalau puasanya mutih.
Al-Fatihah. Anak saya juga bisa menjalankan kayak gitu, Pak. Bisa. Salahnya kan anak saya itu usahanya buket. Sampein aja doain buat anak. Oh, enggak apa-apa. Tahu apa sampein aja. Yang terpenting malah ibu. Karena doa ibu itu pasti sampai ke anak. Yang penting doanya ibu. Terus sama itu, Pak. Suami saya kan dagangnya kan lain, Pak. Kalau kami kan bumbu dapurnya yang misalnya bawang sama manisan kan Abah lihat kan tadi ya. Terus kalau suami saya bagian cabai menyabe, Pak, juga jualan gitu. Tapi ya omong Pak, kalau suami saya itu memang masalah sholatnya itu kalau enggak saya tegur-tegur terus masih susah, Pak. Ini bagusnya ditangani secara kafah teh. Ditarik gangguannya, dibersihkan dari sini. Itu nanti yang paling bagus. Kalau memang kita ini kan ngasih solusi toh teh. Ya. Jadi kalau semuanya ada orang yang minta didoakan, semua yang datang di sini itu saya gratiskan. Semua yang datang ke sini itu sebenarnya dari dulu saya gratiskan. Jadi mau konsultasi, pendaftaran ketemu saya itu gratis. Nanti kalau semuanya orangnya tidak mampu, kita doakan, terus nanti kita kasih amalannya. Yang penting mau mengamalkan. Nanti ada yang kalau orangnya mampu dengan media, ada madu kunir kayak gitu. Nanti kalau mau kita semua yang melaksanakan, kita tanggulangi secara kafah ya enggak masalah. Jadi kita ini di sini tidak ada yang memberatkan. Pokoknya yang penting orangnya itu niatnya silaturahmi karena Allah gitu. Tidak ada yang memberatkan. Mana ada yang datang ke sini suruh bayar pendaftaran, enggak, semuanya saya temui. Semuanya saya temui. Gitu nggih. Sama Abah. Heeh. Kalau misalnya untuk suami saya ya, terus misalnya Abah video call sama Abah, terus biar dia semakin yakin bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk itu loh Pak, maksud saya itu. Aku rasanya senang, hati saya itu lega gitu loh Pak. Yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kita ini tidak bisa. Dan saya pengennya orang melakukan sholat itu jangan karena saya, tapi memang karena panggilan jiwa. Iya. Karena tarikan. Karena kalau hanya karena saya nanti kecewa. Ya Pak Rete sholat cuma karena saya, nanti ya waktu tak delok tok, pas nggak tak delok ning omah ya engko nggak sholat, kan malah berdosa saya. Jadi kalau saya itu biarkan seseorang itu melakukan amalan itu benar-benar dari hati, karena ya ibadah itu yang diterima itu karena ikhlas gitu, bukan karena orang gitu aja. Siapa nama suaminya? Poniman Pak. Mbak lihat suaminya mana orangnya, fotonya lihat. Bapak sama ibu maju sini enggak apa-apa, maju aja, maju biar enak. Oh, terus Bapak juga maju. Bapak maju aja, maju. Nah, Maaf. ganteng ya. Ganteng lagi. Subhanallah. Yang mencintai anak perempuan tanpa syarat. Tulisannya itu loh. Iya. Sebenarnya orangnya baik kok. Dan orangnya baik, nggak masalah. Yang penting sampean doakan saja.